Kembali lagi di channel ini dan kita masih membahas sepak bola karena masih dalam suasana Piala Dunia 2026. Dan video kali ini kita akan membahas mengenai kegagalan Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui bahwa Korea Selatan ini gagal maju ke babak 32 besar ya. Dan ini tentu saja menjadi kejutan bagi kita ya, karena sebelum Piala Dunia ini dimulai, banyak pengamat maupun pecinta sepak bola yang menilai timnas Korea Selatan ini memiliki peluang besar untuk lolos dari kualifikasi grup A. Tapi kenyataannya di lapangan ada beberapa faktor yang membuat timnas Korea Selatan ini tidak tampil sebagaimana yang diharapkan dan akhirnya harus pulang lebih cepat, bahkan tidak lolos dari grup A tempat mereka bernaung di Piala Dunia 2026. Jadi di grup A sendiri itu ada 4 negara, yaitu Korea Selatan, Republik Ceko, Meksiko, dan Afrika Selatan. Korea Selatan sendiri dalam babak kualifikasi grup A hanya meraih 3 poin ya, dari 1 kali menang dan 2 kali kalah. Korea Selatan menang 2-1 atas Republik Ceko, lalu kalah 0-1 dari tuan rumah Meksiko, dan pada pertandingan terakhir juga kalah lagi 0-1 dari Afrika Selatan. Dengan koleksi 3 poin dari hasil 1 kali menang dan 2 kali kalah tersebut, Korea Selatan finish di peringkat ketiga grup A. Dan karena ini format baru Piala Dunia yang melibatkan 48 tim, maka hanya 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak kedua. Nah, perolehan dari Korea Selatan ini tidak cukup bersaing dengan tim-tim peringkat 3 lainnya, sehingga mereka harus gagal lolos ya. Apalagi mereka kalah selisih gol dibandingkan beberapa tim lain. Nah, sekarang kita akan mulai analisis penyebab tersingkirnya Korea Selatan dari Piala Dunia 2026. Yang pertama, Korea Selatan ini produktivitas serangannya menurun setelah laga pertama. Jadi setelah Korea Selatan ini mampu mencetak 2 gol pada pertandingan pembuka, nah lini depannya Korea Selatan ini ternyata gagal mencetak gol pada 2 pertandingan berikutnya. Jadi tampaknya problem di lini depan itu menjadi masalah bagi timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026 ini. Beberapa pengamat menilai bahwa serangan-serangan Korea Selatan ini tidak efektif dan mudah dipatahkan karena beberapa hal. Yang pertama, tempo permainannya melambat, terus kreativitas di sepertiga akhir lapangan itu berkurang, dan peluang-peluang yang tercipta sangat sedikit dan kurang berkualitas, sehingga kesempatan bagi Korea Selatan untuk menghasilkan gol juga terbatas ya. Nah, yang kedua, analisis kedua adalah Korea Selatan ini dalam Piala Dunia 2026 ini cenderung kesulitan menghadapi tim yang bertahan disiplin. Contohnya Meksiko dan Afrika Selatan, karena kedua tim tersebut memiliki organisasi pertahanan yang rapi dan solid. Nah, Korea Selatan memang memiliki atau lebih unggul dalam hal penguasaan bola, tapi penguasaan bola tersebut tidak menghasilkan banyak peluang. Akibatnya saat lawan bertahan rapat, variasi serangan Korea Selatan juga tidak kurang efektif dan akhirnya lini depannya juga secara tidak langsung jadi kesulitan mendapat suplai bola. Inilah yang kemudian menyebabkan
produktivitas gol dari lini depan Korea Selatan ini sangat kurang dan akhirnya berpengaruh pada penampilan tim secara keseluruhan. Nah, yang ketiga adalah kesalahan kecil berakibat besar dampaknya, ya. Jadi gol kemenangan Meksiko kemarin itu terjadi akibat kesalahan penjaga gawang Korea Selatan. Setelah itu tekanan psikologis kepada tim meningkat, apalagi bebannya ya, sehingga pertandingan tersebut eh, menjadi sangat menentukan bagi penampilan Korea Selatan. Yang keempat, analisis keempat adalah adanya gangguan di luar lapangan. Ya, jadi menjelang laga penting Korea Selatan ini malah diberitakan ya katanya banyak mendapatkan gangguan non teknis. Jadi beberapa media internasional sempat memberitakan bahwa terjadi ketegangan antar pemain dan media, ada juga gangguan pada sesi latihan timnas Korea Selatan serta meningkatnya tekanan publik kepada tim. Karena seperti kita ketahui bahwa Korea Selatan itu salah satu raksasa sepak bola Asia. Dan untuk level Asia jujur saja Korea Selatan itu bisa dibilang termasuk yang the best-nya ya untuk Asia ya. Di samping ada Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi. Nah, itu termasuk raksasa raksasa sepak bola Asia ya. Jadi otomatis tekanan dari publik khususnya dari fans Korea Selatan itu sangat besar sehingga menjadi beban tersendiri bagi para pemain Korea Selatan. Nah, selanjutnya analisis tentang kenapa Korea Selatan tersingkir dari Piala Dunia 2026 adalah eh, adanya format baru dari Piala Dunia. Jadi persaingan format baru Piala Dunia yang lebih ketat dibanding Piala Dunia sebelumnya. Jadi awalnya tuh banyak yang mengira bahwa format 48 tim akan membuat banyak tim lolos dengan mudah ke babak berikutnya ya, termasuk Korea Selatan. Tapi faktanya terjadi justru sebaliknya. Karena hanya 8 tim peringkat ketiga terbaik yang lolos, akibatnya setiap gol menjadi sangat menentukan. Nah, sayangnya di Piala Dunia 2026 ini lini depannya Korea Selatan ini kurang tajam. Akhirnya mereka kalah bersaing dalam sisi gol dibanding tim-tim lain yang finish di posisi ketiga. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran juga untuk timnas Indonesia ya. Jadi yang apabila bertanding itu memang dalam sebuah kejuaraan sebisa mungkin sih sebaiknya mencetak banyak gol. Entah itu hasilnya kita alhamdulillah kalau menang, tapi kalau bisa sampai imbang atau kalah, yang penting kita membanyak gol itu yang penting. Karena kan sisi gol yang dihitung sekarang. Jadi mungkin bisa menjadi apa ya, semacam uh, masukan atau sebagai bahan untuk evaluasi di timnas Indonesia ya, agar bisa dari penampilan ke saat ini kita bisa memetik hikmahnya sehingga bisa menginspirasi agar timnas Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang menjadi sorotan juga adalah banyak yang menganggap kegagalan kesehatannya akibat murni kesalahan pelatihnya. Jadi setelah eliminasi pelatih Hong Myong-bo menjadi sorotan ya. Namun menyimpulkan bahwa kegagalan ini sebenarnya disebabkan oleh pelatih akan terlalu sederhana kalau kita berpikir seperti itu. Karena dalam sepak bola biasanya kegagalan kombinasi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Saya minum dulu deh. Udah. Haus. Nah, tadi kan jadi dalam sepak bola itu hasil biasanya dipengaruhi kombinasi beberapa faktor. Di antaranya efektivitas taktik, performa individu pemain, kualitas lawan, kondisi mental, serta momen-momen kecil yang menentukan jalannya pertandingan. Memang muncul kritik terhadap kepemimpinan tim dan proses pengelolaan sepak bola nasional setelah eliminasi tersebut.
Tetapi evaluasi yang menyeluruh lebih bermanfaat daripada mencari satu pihak sebagai penyebab tunggal dari kegagalan timnas Korea Selatan. Nah, meskipun gagal, tapi ada hal positif yang tetap dimiliki oleh timnas Korea Selatan dalam Piala Dunia 2026 ini. Yaitu pertama, banyak pemain pengalaman yang tampil di liga-liga Eropa. Nah, ini bisa menjadi pelajaran buat kita karena di timnas nasional Indonesia saat ini juga kebetulan kita memiliki sejumlah pemain yang bermain di Liga Eropa. Jadi mudah-mudahan pengalaman mereka di Liga Eropa itu bisa memberikan dampak atau uh, menambah wawasan bagi pemain yang bermain di Super League di Super League BRI di kompetisi domestik kita ya. Nah, lalu Piala Dunia 2026 ini secara tidak langsung merupakan proses regenerasi dari pemain muda yang terbukti terus berjalan. Jadi Korea Selatan seperti tidak pernah kehabisan stok pemain ya, karena mereka melakukan regenerasi secara berjenjang dan itu terbukti efektif ya. Yang selanjutnya adalah infrastruktur pembinaan sepak bola Korea Selatan termasuk yang terbaik di Asia. Itu hal positif juga yang harus diakui dan harus kita jadikan inspirasi dan contoh bagi timnas Indonesia. Lalu meskipun Korea Selatan tadi gagal di Piala Dunia 2026, tapi tim ini masih mampu menunjukkan kualitas pada pertandingan pembuka melawan Ceko dan membuktikan bahwa sepak bola Asia tidak kalah dengan sepak bola negara-negara lainnya di dunia. Jadi kita harus berterima kasih juga kepada timnas Korea Selatan ya yang sudah menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Asia bisa maju juga dan berprestasi meskipun sayangnya Korea Selatan gagal lolos dari grup A ya. Nah, sekarang kita tibalah pada kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, yaitu kenapa timnas Korea Selatan gagal di Piala Dunia 2026. Jadi, tersingkirnya Korea Selatan dari Piala Dunia 2026 ini bukan disebabkan oleh satu faktor saja. Terdapat beberapa kombinasi faktor, yaitu menurunnya produktivitas serangan, kesulitan membongkar tanah lawan, ada beberapa kesalahan krusial, tekanan di luar lapangan yang sangat hebat, serta ketatnya persaingan untuk menjadi salah satu tim yang tim peringkat ketiga terbaik, sehingga mereka akhirnya gagal lolos ke fase gugur ya. Apalagi karena tekanan yang begitu berat, akhirnya menjadi beban, akhirnya berpengaruh juga pada kualitas permainan mereka. Nah, jika evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek taktik, kesiapan mental, hingga efektivitas permainan di area penalti, bisa dibilang Korea Selatan tetap memiliki peluang untuk kembali menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Asia pada turnamen-turnamen berikutnya. Apalagi sebentar lagi akan ada Piala Asia ya. Jadi kemungkinan ini akan menjadi pengalaman sangat berharga bagi Korea Selatan dan persiapan yang bagian dari persiapan mereka untuk tampil di Piala Asia 2027 kalau nggak salah. Jadi itulah beberapa analisa sederhana dari saya mengapa Korea Selatan gagal di Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan masih tersisa beberapa tim Asia lagi. Mudah-mudahan mereka bisa menunjukkan kualitasnya di Piala Dunia 2026 ini. Jadi masih ada di video ini dibuat tuh pada tanggal hari Minggu 28 Juni 2026 ya. Jadi masih ada peluang bagi negara-negara Asia seperti Jepang, lalu ada siapa lagi ya? Jepang, dan Australia. Ya, Australia sudah berdua sendiri ya, tapi karena dia masuk ke AFC, jadi kita anggap saja mereka termasuk bagian dari AFC ya, negara-negara Asia. Iya, berarti hanya tinggal Jepang dan
Australia. Sisanya negara-negara yang lolos ke 32 besar itu saya bacakan ya. Ada Afrika Selatan, Kanada, Brazil, Jepang, Jerman, Paraguay, Belanda, Maroko, Pantai Gading, Cote d'Ivoire, Pantai Gading, Norwegia, Prancis, Swedia, Meksiko, Ekuador, England atau Inggris, Kongo, Belgia, Senegal, Amerika Serikat, Bosnia Herzegovina, Spanyol, Austria, Portugal, Kroasia, Swiss, Algeria, Australia dan Egypt, Australia dan Mesir, lalu Argentina, Tanjung Verde, Kolombia dan Ghana. Ya berarti tinggal tersisa Jepang dan Australia, walaupun kayaknya saya lebih suka kalau negara Asia itu nyebutnya Jepang aja karena Australia sendiri sebenarnya kan berbeda benua ya, gitu. Ya teman-teman, semoga kedepannya sepak bola Asia bisa lebih menunjukkan uh, kemampuan terbaiknya di panggung pentas dunia. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekali lagi, klik like, share video ini, kasih komentar, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.